Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Sari Dewi dengan NIM 12160000149 dari kelas 2E Psikologi akan menjelaskan materi mengenai uji t-test dari statistika inferensial. Uji t-test adalah salah satu uji statistik untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam membedakan rata-rata pada dua populasi. Uji statistik parametrik memiliki beberapa jenis uji yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan mengenai populasi dari sampel yang diambil. Adapun fungsinya yang pertama yaitu untuk menguji rata-rata suatu sampel, yang kedua untuk membandingkan rata-rata dua sampel di mana ada tidaknya perbedaan dari rata-rata tersebut. Nah, untuk spesifikasinya yang pertama yaitu data berskala ukur interval atau rasio. Kedua, datanya berdistribusi normal, ukuran sampelnya kecil yakni kurang dari 30, dan jika sampel lebih dari 30, maka uji T sama dengan uji Z. Hanya pada uji T diasumsikan simpangan baku populasi yang tidak diketahui. Nah, di sini juga ada jenis-jenis dari uji t-test itu sendiri. Yang pertama, satu sampel atau one sample t-test, dan yang kedua, dua sampel atau two sample t-test. Nah, untuk jenis uji t-test yang dua sampel ini terdapat dua juga, yaitu ada dua sampel berpasangan dan juga dua sampel bebas atau independent sample t-test. Untuk keterangannya bisa teman-teman pahami di PPT yang telah saya sediakan. Setelah memahami konsep dari uji t-test tersebut, di sini saya menyediakan contoh kasus 1 yaitu one sample test. Solusi pertama dari contoh kasus one sample test t-test itu, yang pertama mencari hipotesis statistik uji normalitas dan hipotesis statistik uji t-test itu sendiri. Langkah selanjutnya yaitu menentukan statistik uji dengan SPSS. Untuk tahapannya, teman-teman bisa memperhatikan video penjelasan ini. Dari hasil SPSS tersebut, maka terdapat kriteria ujinya di mana H0 ditolak jika p-value atau signifikannya kurang dari alfa. Nah, di sini dalam uji one sample test dari uji t-test, nilai signifikannya sebesar 0,001 di mana nilai tersebut kurang dari 0,05, maka kriteria ujinya ditolak atau H0 ditolak. Dan untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A berbeda dengan rata-rata produktivitas nasional. Lalu untuk kasus kedua ini merupakan contoh dari kasus two sample t-test yang dua sampel berpasangan. Untuk solusi pertama yaitu dengan menentukan hipotesis statistik uji normalitas dan hipotesis statistik dari uji t-test dua berpasangan ini. Nah, untuk langkah selanjutnya itu menentukan statistik uji menggunakan SPSS yang bisa teman-teman simak. Nah, dari contoh kasus tersebut maka akan menghasilkan nilai uji t-test jenis two sample t-test yang dua sampel berpasangan. Dari output tersebut maka kriteria ujinya yaitu H0 ditolak jika p-value lebih kecil dari alfa. Nah, di sini nilai signifikan atau p-value-nya sebesar 0,320 di mana hal tersebut lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima. Dan untuk kesimpulannya,
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara empiris belum cukup bukti untuk mengatakan bahwa rata-rata penjualan sepeda motor merek A di sebuah kabupaten sebelum dan sesudah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan berbeda. Nah, lalu untuk kasus ketiga ini merupakan contoh kasus dari two sample t-test yang dua sampel bebas atau independent sample t-test. Nah, di sini ada contohnya yang bisa teman-teman baca dan pahami sendiri ya. Adapun solusi dari contoh kasus ketiga ini yaitu yang pertama menentukan hipotesis statistik uji homogenitasnya dan hipotesis statistik dari uji t-test itu sendiri. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu untuk mencari statistik ujinya dengan cara menggunakan aplikasi SPSS. Nah, teman-teman bisa menyimak langkah-langkahnya dari PPT yang telah saya sediakan. Nah, adapun hasil output dari independent sample test tersebut yaitu p-value atau nilai signifikannya sebesar 0,00. Nah, di mana hal tersebut untuk kriteria ujinya H0 ditolak jika p-value lebih kecil daripada alfanya. Nah, karena nilai p-value atau signifikan di sini lebih kecil, maka untuk kriteria ujinya H0 ditolak. Adapun untuk kesimpulannya berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan jika rata-rata nilai ujian matematika kelas A dan B tidak sama. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.